Ada orang menganggap itu adalah 2 periode dan ada orang menganggap itu 1 periode. Kalau kita menganggap 2 periode, otomatis Pak Ade tidak bisa mencalonkan diri untuk di Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan kanal Pikirkan Rakyat. Hari ini saya kembali kedatangan Pak Dr. Basuki Rahmat, dosen akademisi dari STIA. Pak Uki, tanggal 27 Agustus semakin mendekat, sekitar 2 bulan lagi. Kita hari ini akan ngobrol terkait dengan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Saya memiliki prediksi, nanti silakan oleh Pak Uki analisis dan benarkan kalau salah. Di Kabupaten Tasikmalaya itu memiliki 2 simpul yang memungkinkan untuk menjadi jet satunya. Pertama adalah Cecep Nurul Yakin dari PPP dengan yang katanya telah berkoalisi, dan koalisinya itu telah memiliki 13 kursi. Lalu yang kedua, Iwan Saputra, Golkarnya yang 7 kursi. Sebenarnya yang mendapat surat tugas mandat itu dari Golkar itu tadinya ada 3, Pak Eri Purwanto, Yod Bintarja, dan Iwan Saputra. Namun Pak Yod kemudian mundur, jadi tinggal yang mendapat surat tugas itu adalah Eri Purwanto dan Iwan Saputra. Tapi dari beberapa saya ngobrol dengan Ordal, lagi-lagi Ordal, katanya yang akan maju itu adalah Iwan Saputra. Nah, kalau Pak Uki bertanya kenapa tidak disebutkan Ade Sugianto gitu kan, menjadi salah satu core untuk jet satunya. Karena justru saya ingin bertanya kepada Pak Uki yang berkecimpung dalam perpolitikannya di kabupaten. Seperti kita ketahui bahwa seseorang menjabat kepala daerah itu dibatasi oleh 2 kali. Pak Ade menjabat bupati saat beliau menggantikan UU Rujanu yang kemudian menjadi wakil gubernur. Setelah selesai masa jabatannya sebagai pengganti, kemudian pemilihan, dan dia memenangkan pemilihan legislatif, pemilihan pilkada saat itu. Ya, ada orang menganggap itu adalah 2 periode dan ada orang menganggap itu 1 periode. Kalau kita menganggap 2 periode, otomatis Pak Ade tidak bisa mencalonkan diri untuk di Pilkada 2024. Nah, kami ingin minta tanggapan. Bagaimana peluang Pak Ade untuk menjadi kembali calon di 2024? Silakan. Ya, terima kasih, Tony. Jadi begini, saya melihat dalam 2 perspektif, gitu ya. Pertama adalah perspektif yang sekarang dan viral, ya, bahwa masa jabatan wakil bupati atau wakil kepala daerah yang melanjutkan jabatan sebelumnya itu dihitung, baik dalam posisi sebagai PLH, PLT atau apa namanya gitu ya. Itu kan sekarang ramai diperbincangkan. Kemudian perspektif yang kedua adalah perspektif hukum administrasi negara atau mungkin juga hukum tata negara yang saya tahu, yang saya baca dan saya perhatikan dari berbagai macam diskusi yang berlangsung di kalangan akademisi, bahwa seorang wakil kepala daerah yang melanjutkan posisi kepala daerah ini kan erat kaitannya dengan pasal, mohon maaf kalau salah, salah satu pasal di Undang-Undang 23 utamanya begitu, yang menyebutkan bahwa apabila kepala daerah berhalangan maka digantikan oleh wakil kepala daerah.
Kan itu. Nah itu kan yang menjadi sumber awal perdebatan. Gitu. Maka ketika kalimatnya adalah menggantikan, maka orang kemudian menafsirkan bahwa ketika kepala daerah itu berhalangan, maka sejak itulah dia yang posisi wakil. Tapi jangan lupa, kalau saya sih dalam perspektif tadi saya katakan hukum administrasi, bahwa menggantikan itu ada proses administrasinya, gitu ya. Ada proses administrasinya, gitu ya. Apalagi misalnya seorang wakil bupati yang menggantikan posisi bupati, itu bahkan ada proses politik, diusulkan oleh DPRD, gitu ya, kepada Mendagri atau kepada Presiden, lalu kemudian surat keputusan dan kemudian dilantik. Jadi itu adalah proses mengganti. Maka sejak kapan dia itu menjadi bupati definitif? Maka sejak yang bersangkutan itu dilantik. Bahkan biasanya di dalam SK itu selalu disebutkan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Jadi bisa jadi bahwa SK-nya tanggal sekian, dilantiknya berbeda. Maka sejak kapan itu berlaku? Maka sejak tanggal pelantikan. Biasanya begitu. Nah, kemudian saya oke lah. Apakah saya setuju kalau misalnya tadi PLT, PJS itu dimasukkan ke dalam suatu masa jabatan kepala daerah? Tentu saja saya nggak sepakat. Mengapa? Karena memang gitu ya, yang namanya PLT, PJS atau PLH itu adalah sangat berbeda, gitu ya. Dari segi proses, dari segi pengangkatan, dan dari segi kewenangan. Maka sangat tidak fair ketika itu berbeda kemudian dipersamakan dengan definitif, gitu ya. Nah sehingga kesimpulannya langsung. Maka saya berpandangan bahwa tidak ada masalah dengan pencalonan Pak Ade Subianto, gitu ya, kalau dalam perspektif hukum administrasi negara. Nah, kecuali kalau nanti misalnya, nah kan pikir biasa. Misalnya kemarin kejadian waktu syarat pilpres, kan tiba-tiba diganti seperti itu. Nah, padahal yang namanya suatu ketentuan aturan itu kan harus jelas basis atau filosofinya, sosiologinya, gitu ya. Kemudian historicalnya, gitu ya, harus jelas. Tiba-tiba. Nah, di kita itu kan sering terjadi seperti itu. Jadi kok mungkin saja besok lusa itu muncul aturan bahwa yang namanya PJS itu adalah termasuk ke dalam masa jabatan, gitu ya. Walaupun lagi-lagi saya katakan bahwa saya berpandangan bahwa itu tidak bisa dipersamakan. Ya, gitu ya. Begini Boki ya. Kita kan intinya sedang menunggu peraturan KPU, PKPU yang berisi tentang persyaratan calon kepala daerah. Mungkin nggak kira-kira bahwa karena misalkan banyak partai-partai kepala daerah dari partai-partai yang berseberangan dengan pemerintah, kemudian diganja muncul peraturan PKPU-nya itu bahwa orang yang seperti halnya Pak Ade itu pada saat beliau menjabat menggantikan bupatinya kemudian menjadi wakil gubernurnya dinyatakan satu periode jabatan dan kemudian dia gugur untuk mencalonkan karena sudah 2 periode. Gimana, mungkin nggak? Kalau bicara soal mungkin, tadi saya katakan bahwa ada presiden ketika calon presiden kan gitu loh. Dalam waktu istilah tadi saya itu sekelebak berubah berganti. Ya, jadi kalau saya tanya mungkin ya mungkin. Tadi saya katakan tapi cenderung lebih kepada Pak Ade itu hanya dihitung 1 periode saja. Jadi kan kalau dihitung satu periode gak masalah kan? Karena memang wacana sebelumnya juga sudah begitu. Yang jadi masalah itu adalah ketika Pak Ade itu sudah dihitung 2 periode. Nah, basis hukumnya apa? Mungkin nanti peraturan KPU. Nah, tapi apakah peraturan KPU itu mungkin? Tapi kenapa ada presidennya? Syarat calon presiden itu dirubah dalam salah loh Pak. Jadi kita tunggu saja gitu loh. Kembali Pak Uki ya kepada kepentingan warga. Kalau saya sih inginnya Pak Ade itu dianggap 1 periode saja. Karena apa? Karena rakyat atau warga Kabupaten Tasikmalaya menjadi memiliki banyak pilihan.
Kalau yang tadi saya sebutkan bahwa core-nya dari Z1-nya hanya dua, Cecep Nurul Yakin dengan PPP dan Iwan Saputra dengan Golkarnya. Kalau muncul Pak Ade kan lain, PDIP memiliki calon lain, jadi ada 3 calon. Nah, saya terkait dengan pembahasan hasil Pilpres, Pak Uki ya. Ya. Saat ini Pak Cecep Nurul Yakin telah memiliki koalisi, yaitu dengan Demokrat 3 kursi dengan perolehan suara 64.348, PAN 4 kursi dengan perolehan suara 81.215, dan PPP sendiri 6 kursi dengan perolehan 112.854 suara. Dan jadi jumlah suara sementara 257.417 suara. Dan Jumat kemarin ada salah satu wakil ketua dari PPP Kabupaten menyatakan tunggu, akan ada 2 partai lagi yang mendaftar ke partainya, dan dia berharap bahwa dari 2 partai itulah yang akan menjadi calon wakilnya. Lalu yang kedua Pak Uki ya, itu koalisi Golkar. Golkar memiliki 7 kursi dengan 118.338 suara, dan sampai saat ini Golkar ini belum memiliki koalisi. Lalu Pak Ade sendiri, kalau dia maju dari PDIP, kelihatannya sudah banyak orang menginginkan digandeng oleh Pak Ade. Di antaranya saya sebut Pak Kiai Haji Acep Ada. Meskipun ketua DPC-nya belum menyatakan bahwa beliau adalah salah satu calon dari PKB, karena katanya masih ada calon lain, ada Iit, Miftahul, ada Asep Muslim, dan sebagainya. Nah, kira-kira mengapa Pak Ade sebagai Z1 seolah-olah diinginkan oleh Pak Asep Adam misalkan? Dan apa alasannya beliau menginginkan ini? Karena kan kalau dilihat dari ketokohan Pak Asep Adam itu sudah mumpuni juga. Silakan Pak Basuki. Ya. Ini kan tidak terlepas dari pragmatisme pemilu lah pada umumnya. Artinya ketika kita memandang pemilu atau pilkades, lalu hitung-hitungannya soal menangkap. Jadi ketika berbicara soal menangkap, maka mereka akan berhitung kemungkinan-kemungkinan yang terbesar untuk bisa memenangkan pemilihan. Nah, tentu saja kan pemilu itu pilkada khususnya sudah besinya, gitu ya, sudah besinya. Artinya siapa yang populer, siapa yang elektabilitasnya tinggi, siapa yang tingkat kesukaannya tinggi, plus siapa yang isi tasnya paling besar. Gitu. Itu kan hukum besi pilkada, ya. Nah, dengan demikian maka orang akan menghitung itu. Nah, misalnya terkait dengan incumbent, fenomena incumbent. Saya kira fenomena incumbent itu bukan hanya terkait dengan Pak Ade Sugiarto, di mana-mana incumbent itu selalu begitu. Kenapa demikian? Karena biasanya incumbent itu dari sisi popularitas pasti paling gitu ya, di antara yang lain gitu. Sulit biasanya menandingi popularitas incumbent. Tentu saja termasuk juga biasanya beriringan dengan elektabilitas dan tentu variabel-variabel yang tadi saya sebutkan. Maka sangat wajar lah sekarang misalnya kalau di kabupaten Tasik banyak orang atau partai politik yang menginginkan untuk berpasangan dengan Pak Ade. Karena alasan itu. Tapi saya kira tadi juga disebutkan ternyata ada juga kandidat lain yang kelihatannya akan maju, kemudian bersaing dengan Pak Ade gitu ya. Kan tadi Pak Cecep Nurul Yakin yang memang sekarang wakil bupati ya, kata gue jangan lupa dia juga incumbent gitu ya. Jadi incumbent itu ada 2 gitu. Kemudian juga ada Pak Iwan yang itu mungkin comeback gitu ya, revenge gitu ya. Nah, saya kira ini akan menjadi lebih menarik juga karena mungkin Pak Cecep dengan pengalamannya, pengalaman berpasangan dengan Pak Ade waktu pilkada tahun
sebelumnya Pak Iwan juga pernah punya pengalaman menjadi, mereka akan belajar dari pengalaman itu. Dan mungkin mereka juga sudah menghitung gitu ya, plus minus lawan gitu ya. Nah, sehingga mungkin mereka juga berani untuk tampil, dan ini memang menarik gitu. Dan kelihatannya juga ini akan sulit ada calon lain di luar yang ketiga ini, Sulit ya. akan sulit begitu. Karena begini, kalau melihat dari sisi ketokohan, Pak Acep Adang itu orang di mana? Dia orang besar, sudah malang melintang di DPR pusat. Dari sisi elektabilitas dia sudah mumpuni kan, sudah terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan dari sisi modal, saya melihat dari laporan kekayaannya juga cukup mumpuni. Sehingga kenapa tidak dia menjadi Korjen 1 sehingga ada 4 seperti di kota yang saya inginkan itu, gitu kan? Betul. Saya sepakat gitu ya. Pak Acep Adang itu memenuhi. Tadi dari segi popularitas, kemudian dari partai politik kan dia juga kader partai politik dalam ini PKB, dan PKB itu suaranya signifikan, gitu ya. Semestinya dia itu berani maju di satu. Tapi lagi-lagi info yang saya dapat dari Ordal. Katanya dia hanya target untuk Jet 2. Iya. Padahal dia betul sudah mumpuni kriteria yang tadi, hukum besinya dia sudah pegang sebenarnya gitu ya. Tapi ya itu lagi-lagi kan baru sebatas isu. Jadi kalau memang nanti Pak Acep Adang juga maju di J1, ya lebih menarik lagi. Benar. Ya, karena memang Pak Acep Adang itu di samping dia juga anggota DPR, partai politiknya jelas, dia juga basis pesantren yang punya jejaring yang cukup luas gitu ya. Saya kira katsnya terbuka Pak Acep Adang kalau dia maju di. Tapi kalau dia hanya masang di Jet 2 juga mungkin ada hitung-hitungan pragmatisnya juga. Gimana tuh hitung-hitungan pragmatis itu gimana? Artinya tadi mungkin saja dia berhitung, dan konon kabarnya gitu ya. Berpasangannya juga dengan Pak Ade gitu ya. Gitu ya. Mungkin Jumlahnya itu menjadi kalau PDIP 9 kursi dengan suara perolehan 176.684 dan PKB 8 kursi dengan jumlah perolehan 155.180, itu jumlahnya 331.864 suara, terbesar dibandingkan Cecep Nurul Yakin dan Golkar, yang memang Golkar belum memiliki. Kalau kita konversi di suara di pemilu legislatif kemarin, berarti itu ekuivalen dengan 33%, Pak. PKB dengan tadi koalisinya P3 dengan partai dengan PAN dengan Demokrat itu 257.000 itu ekuivalen dengan 20%, Pak. Nanti Anda masuk lagi, saya dengar itu PKS yang mau masuk itu. Oh, yang dua itu PKS dengan PKS. Satu lagi siapa itu? Nggak tahu saya gitu ya. Mungkin Nasdem ya. Nasdem berapa? cuma 1 kursi kalau tidak salah. Suaranya berapa? Suaranya Nasdem itu suaranya 41.617. 4% berarti. PKS itu 3 kursi 75.909 suara. 11%. Kayaknya Pak Dedi mungkin menjadi salah satu calon wakil bisa jadi PKS itu ya. Dan kalau itu terjadi, Golkar dengan siapa? Bisa jodoh ini. Habisin dong. Ya, karena Golkar kan hanya baru 7 kursi, jadi memerlukan pasangan yang 3 kursi. Ya, satu itu kemudian karena kita 10 kursi. Belum melihat manuvernya sekarang gitu ya. Tapi kalau melihat dari pekerjaan Pak Iwan, Pak Auki ya, beliau itu telah memiliki relawan di 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya. Hitungan di KPU bukan relawan, Pak. Partai politik. Iya, koalisi. Syarat untuk mencalonkan. Iya, koalisi yang 10 ini 7 lagi. Kan tadi kalau P3 kan sudah bangun komunikasi gitu ya. Kan tadi ada 2 partai politik baru masuk. Tadi katakanlah misalnya PKB dengan PDI. Habis.
habis kalau ditarik. Jangan dong, kasih lah biar. Kasihan, jangan ditarik. Jangan ditarik. PPP jangan menarik lagi dua partai Iya. itu, biarkan salah satu. PKS masuk ke sana kan, PKS tiga kursi cukup Cukup. menjadi 10 kursi pas. Biar pilkada ini kompetitif. Biar kalau aduh. Nah, dari perolehan suara dan jumlah kursi seperti ini, dan dari kemungkinan yang telah kita bahas barusan, kira-kira yang akan leading menjadi bupati dan wakil di kabupaten itu dari partai mana, Pak? Saya punya fakta. Tidak usah nama, partainya aja. Saya punya fakta bahwa dukungan terhadap partai politik itu tidak linear di dalam pilkada. Iya, betul. Gitu ya. Sehingga tadi kalaupun misalnya ada partai yang bangun koalisi sampai bisa 37% sekalipun, 40% sekalipun misalnya, itu tidak jaminan. Itu bukan hanya pilkada, Pak. Pilpres aja begitu. Betul. Gitu ya. Nah, sehingga lagi-lagi yang akan menentukan gitu ya, kandidat yang potensial untuk bisa memenangkan pilkada itu tugasnya tuh mungkin nanti kita baru bisa baca ketika survei popularitas, elektabilitas, likabilitas gitu ya. Ya kalau isitas itu kan nggak bisa diduga. Gitu ya. Itu aja lah faktor yang orang publik bisa analisis gitu ya. Karena apa? Orang bangun popularitas itu juga pakai biaya gitu loh. Pasang baliho, sosialisasi di mana-mana itu juga kan. Oke, 3 pasangan ini akan menjadi sangat kuat untuk bertarung kalau kemudian Golkar mengambil Gerindra misalkan, meskipun dari sisi suara Gerindra lebih besar, tapi dari sisi ketokohan Iwan Saputra itu lebih kokoh dibandingkan dengan Asep Topari. Nah, kalau Golkar bisa berpasangan dengan Gerindra, itu jumlahnya mencapai 205.000 suara, 205.695 suara. Jadi kalau bertarung ini 3 pasangan ini akan ramai sekali, Bobi. Jadi memang kemudian juga saya kira ini Golkar ini kan partai Orde Baru ya, dan pernah berkuasa lama dan sekarang tidak pernah kebagian di Orde Baru. Jadi ada semangat itu, gitu ya. Kalau semangat itu bisa dikapitalisasi. Gitu. Semangat itu ditunjukkan oleh Pak Iwan yang telah membuat relawan di 251 desa. Ya, kalau itu bisa dikapitalisasi itu bisa menjadi potensi yang luar biasa. Makanya tadi saya bilang kalau itu terjadi dengan 3 pasangan, itu akan sangat kompetitif pilkada dan kita akan sulit memprediksi sebenarnya siapa yang punya potensi untuk menang. Karena variabel-variabel ini mereka punya semua, gitu ya. Mungkin nanti tinggal takdir saja yang bisa membedakan mereka, gitu ya. Karena hanya ada satu yang menang. Kata-kata terakhir sebelum saya menutup diskusi ini atau sharing ini, Pak Oki, silakan. Ya, tentu saja kalau saya di balik semua hal yang tadi kita bicarakan, tetap saja yang namanya pilkada itu kita berharap terpilih pemimpin yang terbaik. Yang tentu saja harapan publik itu adalah yang bisa membawa kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat. Saya kira siapapun yang terpilih kalau tidak bisa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, saya kira dia gagal, dia tentu mengkhianati. Pesan saya itu aja. Terima kasih Pak Basuki telah datang ke studio dari kanal Pikirkan Rakyat. Pemirsa di rumah, tadi kita telah berbincang dengan Bapak Dr. Basuki Rahmat, MSI, membicarakan terkait dengan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Beliau tadi telah mengakhiri dengan memberikan pesan-pesan yang telah kita dengar. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.